Kita juga akan melakukan pembinaan kepada UKM kecil kita. Apa sih yang dimaksud produk halal itu? Jadi kita akan training di sini. Ya. Di sini ada pelatihan yang khusus, pelatihan dari segi teorinya apa itu halal, pelatihan dari segi produk-produk itu sendiri. Di sini akan ada semacam workshop gitu kan, untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang kita akan berdayakan. Dan di samping itu juga kita kerjasamakan dengan program-program pemerintah dan juga swasta yang terkait untuk dana CSR-nya itu digunakan untuk membantu memberdayakan ekonomi umat. Ya. Dan yang ini nanti bukan hanya untuk umat Islam loh ya, tapi warga negara bangsa itu berhak untuk kita training di sini. Ya, karena kalau kita bicara halal itu bukan terkait dengan orang Islam saja. Ya, non Muslim pun juga kalau ingin memproduksi makanan produk halal itu kan harus berburu apa itu ya, bagaimana caranya. Nah itulah Istiqlalnya akan menjadi pencerahan. Selain fisik, Istiqlal itu juga merupakan masjid terbesar di seluruh Asia Tenggara, bahkan ketiga terbesar setelah Makkah Madinah kan. Yang kedua juga keindahan pekarangan Istiqlal ini luar biasa ya, dirancang sedemikian rupa. Yang ketiga kita juga menawarkan produk-produk program-programnya itu. Kemudian yang keempat adalah ada lembaga-lembaga pendidikan khusus yang mungkin di tempat lain jarang dilihat. Nah karena itu juga turis-turis asing datang di sini 300 orang per hari rata-rata. Ini belajar Islam yang kita kembangkan di sini adalah Islam moderat. Ya. Islam yang menyatu dengan alam, menghargai lingkungan hidup, Islam yang menghargai perempuan, Islam yang menghargai hak asasi manusia, Islam yang menghargai demokrasi, Islam yang menghargai pendapat orang lain, Islam yang memberikan tempat ke agama lain. Jadi Islam yang betul-betul Islam yang tersenyum. Ya. Kita sih sebetulnya mungkin karena kita ini mayoritas umat Islam sehingga mereka itu menganggap kita nggak perlu pakai merek halal, ya kan? Toh dari tradisional kita tidak pernah mengkonsumsi yang non halal kok. Tapi sekarang dengan serbuan pasar global ini, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan dos itu kan masuk dari Cina, dari mana-mana ya kan. Nah, jadi kita nggak tahu apakah halal atau tidak. Nah, karena itu perlu ilmunya. Bagaimana memverifikasi ini halal ini tidak. Nah, supaya konsumsi kita ini juga tidak diberikan konsumsi makanan haram, maka harus diberikan yang halal. Caranya bagaimana dan apa itu bagaimana. Nah, itulah yang kita seminasikan di sini. Jadi insya Allah kita mengundang para pelaku UKM ya produk jajanan ya untuk memberikan wawasan apa sih produk-produk halal itu. Karena yang halal produk halal itu bukan hanya makanan loh ya, tapi produk misalnya tas-tas Anda. Iya. Bahan tas itu boleh nggak kita pakai tas yang kulit babi, ya kan? Yaitu obat-obatan misalnya kan, boleh nggak kita kalau ada unsur gelatinnya dari binatang, nah itu kan harus ada ingredientnya. Apa itu ingredient? Orang nggak tahu kan. Bahasa Inggrisnya babi kan ada 7 itu ya zat-zatnya. Jadi perlu sosialisasi kepada masyarakat kita. Istiqlal inilah membuka pintu baru untuk pemberdayaan masyarakat kita. Kira-kira begini, kita lihat dulu kan pada masa Nabi itu masjidnya Nabi itu rumah sakit. Ya. Korban perang itu dijahit di masjid, berfungsi sebagai penjara, tahan di masjid tawanan perang itu kan. Masjid Nabi itu juga berfungsi rumah singgah dari luar kota, dari kampung, minatnya di masjid. Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai balai pertemuan. Masjid Nabi itu kantor pengadilan, pidana perdata semua diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu balai pertemuan, mau kawin, mau akikah semua di masjid. Masjid Nabi itu juga adalah kantor pemerintahan. Disitulah kantornya Rasulullah. Menara masjidnya Nabi itu yang tinggi itu bukan hanya dipakai untuk azan oleh Bilal, tapi melihat dari ketinggian rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Turun sahabat
Kenapa nggak pernah berasap dapurnya? Lagi apa? Kenapa selalu berasap dapurnya? Kafilah saya baru datang luar negeri. Tahu nggak sebelum masjid ini nggak makan 3 hari. Jadi masjid itu bukan gagah-gagahan meraranya, tapi juga untuk sosial kontrol. Untuk membangun sebuah lembaga itu, Nabi itu ada latihan salon kecantikan khusus untuk anak-anak gadis. Masjidnya Nabi itu juga ada tukang kayu, tukang besi, dan tukang bikin senjata canggih. Itu hadis loh itu. Jadi kalau kita lihat Masjidnya Nabi itu betul-betul pusat pemberdayaan masyarakat, pembuatan keterampilan, menyamak kulit, semua di masjid. Sekolah, kampus, semuanya di masjid. Di samping ibadah itu kan 23 fungsi masjid Nabi. Nah kita kan cuma masjidnya kayak itu kebanyakan mubazir kan, hanya dipakai salat aja. Nah saya ingin teman-teman bantu kami ya, setiap kegiatan Istiqlal Anda akan melihat sesuatu yang kejutan lah. Saya mohon betul, mari kita dukung Istiqlal melakukan inovasi untuk pemberdayaan umat, dan umat yang kita akan bentuk insya Allah umat yang tersenyum, bukan umat yang marah.